perhatikan skala kelompok kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Utami Artiningsi. Kepada Saudari Utami Artiningsi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa kolonialisme. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di daerah Aceh yang berdiri pada abad ke-10 Masehi. Dengan raja pertamanya yaitu Al-Malik Ibrahim bin Mahmud, dan yang kedua yaitu Al-Malik Al-Saleh, dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Shah. Tahun 1444 Masehi atau abad ke-15 Hijriah, seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi sempat singgah ke kerajaan Samudra Pasai. Pada zaman itu pemerintahannya Al-Malik Al-Zahir saat perjalanannya mau ke Cina. Berdasarkan pendapat Ibnu Battuta, dapat ditarik kepada sistem pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada 4. 1. Materi pendidikan dan pengajaran agama syariat ialah fikih mazhab Syafi'i. 2. Sistem pendidikan secara informal berupa masjid taklim dan halakah. 3. Tokoh pemerintahannya merangkap sebagai tokoh agama. 4. Biaya pendidikannya bersumber dari negara. Baiklah, selanjutnya yaitu B. Sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Jepang dan Belanda. 1. Pada masa pendidikan kolonialisme Belanda, awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk bertujuan berdagang. Tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang banyak, maka tujuan utama tadi berubah untuk menguasai wilayah Nusantara dan menanamkan pengaruh di Nusantara sekaligus dengan mengembangkan pemahaman yang terkenal dengan semboyan G3G, yaitu Glory, Gold, Gospel. Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen, misalnya di Ambon ada jumlah sekolah berjumlah mencapai 16 sekolah dan 18 sekolah di sekitar Pulau Ambon. Di Batavia sekitar 20 sekolah, padahal sebelumnya sudah ada sekitar 30 sekolah. Perkembangan sekolah yang demikian jauh dan merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan intelektual Islam untuk memberi respon dan jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Islam. Maka mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi yang dinamakan dengan madrasah atau sekolah. Selanjutnya yaitu materi tentang sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pada masa pendidikan kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruh orang pribumi di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda ada 3 macam, yaitu yang pertama pendidikan peralihan Hindu. Sistem pendidikan peralihan Hindu merupakan sistem yang masih menghubungkan antara sistem Hindu dengan Islam. Yang kedua yaitu sistem pendidikan surau atau langgar. Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara seperti Samudra Selatan, Semenanjung Malaya, dan Thailand. 3 yaitu sistem pendidikan pesantren. Pesantren merupakan institut pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses islamisasi sejarah perkembangannya. Pada umumnya, pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fikih. Namun, sekalipun mengutamakan pelajaran fikih, mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali. Dalam hal ini, mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu kondisi pendidikan pada masa Jepang. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang.
Tidak mengherankan bahwa segala komponen sistem pendidikannya ditunjukkan untuk kepentingan perang. Proses pembelajaran di sekolah diganti dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, antara lain: 1. Mengumpulkan batu pasir untuk kepentingan perang. Yang kedua, membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer. Yang ketiga, menanam umbi-umbian sayur-sayuran di perkarangan sekolah untuk persiapan makanan. Yang ketiga, menanam pohon jarak untuk pelumas. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa Jepang. Rama Yulis menyatakan bahwa sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberi kesempatan bagi pendidik Indonesia berkembang, yakni yang pertama yaitu madrasah. Madrasah berkembang dengan pesat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan Madrasah Aulia, yang diihlami oleh Majelis Ulama Tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan agama di sekolah. Sekolah negeri isinya diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama untuk mengisinya dengan ajaran agama. Dan di dalamnya pendidikan agama tersebut juga memasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Muzakkar dan Bung Hatta. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan atau Orde Lama. Penyelenggaraan pendidikan agama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik sekolah negeri maupun swasta. Sebagaimana dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah salah satu sumber pendidikan yang mencerdaskan rakyat jelata. Madrasah negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajar agama dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraan sama dengan sekolah-sekolah umum dengan menjenjang sebagai berikut. 1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) singkatan SD selama belajar 6 tahun. 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) singkatan SMP belajar selama 3 tahun. 3. Madrasah Aliyah atau SMP singkatan belajar selama 3. Baik, terima kasih kepada Saudari Utami Artiningsih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan atau Orde Baru. Profesor Roljito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam pendidikan agama Islam, walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah, metodologi pendidikan agama kurang, tepat adanya dikotomi pendidikan, heterogenitas pengetahuan, dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama Islam kurang. Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang. Pendidikan agama dan sistem pendidikan nasional melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945 sampai 1989, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Pendidikan nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu pasal 4,
tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian jalur pendidikan luar. Yang kedua yaitu pengintegrasian pelajaran agama dan pelajaran umum. Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan. Sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan. Dan integrasi pendidikan memerlukan integrasi kurikulum atau secara khusus memerlukan integrasi pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan agama adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri. Yang selanjutnya yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan reformasi. Itu ada 3, yang pertama reformasi di Mesir, yang kedua reformasi di Turki, dan yang ketiga reformasi di India. Yang pertama yaitu reformasi di Mesir. Di Mesir pemikiran Islam muncul pertama kali oleh Muhammad Al-Fasa pada tahun 1833 yang banyak mendirikan lembaga pendidikan umum seperti sekolah militer, teknik, dan kedokteran, sekolah pertambangan, dan lain-lain. Juga digalakkan penerjemah buku-buku dari bahasa Eropa ke bahasa Arab. Ia adalah seorang panglima perang keturunan Turki yang diutus oleh penguasa Turki Utsmani, yaitu Sultan Salim III untuk merebut kembali Mesir. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan reformasi di Turki. Reformasi dan modernisasi pendidikan Islam pada abad ke-19 merupakan akhirnya menyebar hampir ke seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani di Timur Tengah, khususnya dalam pendidikan di Turki dalam titik dari lembaga pendidikan. Reformasi yang dilakukan adalah membentuk sekolah-sekolah yang baru yang sesuai dengan sistem pendidikan di Eropa. Sedangkan medres atau madrasah sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam tidak dijadikan sebagai sebuah sasaran reformasi. Yang terakhir yaitu reformasi di India. Reformasi pendidikan Islam di wilayah ini terjadi karena adanya kontak dengan kolonialisme Inggris. Ide reformasi pendidikan pada era modern pertama kali dicetuskan oleh Sayyid Ahmad Khan 1817 dengan mendirikan sebuah sekolah dalam rangka memajukan umat Islam India agar bangkit dari keterpurukan nasib mereka. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Demikian, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.